pada saat kita ingin melakukan investasi pada sebuah instrumen investasi ya, tentunya kita harus mengetahui berapa sih pertumbuhan dari instrumen investasi tersebut. Nah, biasanya yang paling umum digunakan untuk menilai pertumbuhan sebuah investasi setiap tahunnya itu menggunakan CAGR atau Compound Annual Growth Rate. CAGR ini bisa disimpulkan bahwa adalah tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu. Jadi ada data rentang periode waktu tertentu ya. Nah, tetapi catatan bahwa CAGR ini sebenarnya tidak menunjukkan pertumbuhan yang sebenarnya dari sebuah instrumen investasi. Nah, sehingga CAGR ini fungsinya tuh ya sebenarnya hanya sebagai proyeksi atau gambaran berapa sih pertumbuhan investasi tersebut setiap tahunnya. Nah, misalkan saja ini contohnya usaha sate ya. Nah, kita mau lihat nih pertumbuhan laba usahanya. Nah, ini ada data di tahun 2017 laba usaha sate ini sebesar 10 juta rupiah. Tahun selanjutnya naik jadi 13 juta rupiah. Di tahun 2019 15 juta rupiah. Nah, di 2020 dia nggak mengalami kenaikan, stagnan ya. Di tahun 2021 naik ke 16 juta rupiah. Dan di tahun 2022 naik ke 18 juta rupiah. Nah, jika melihat data ini, berapa sih pertumbuhan laba per tahunnya? Nah, datanya sudah ada. Lalu untuk kita menghitungnya, itulah kita menggunakan CAGR tadi, Compound Annual Growth Rate. Nah, dari CAGR tadi kita jadi bisa tahu nih pertumbuhan laba per tahunnya. Nah, cara menghitung CAGR itu yang pertama bisa menggunakan rumus. Di sini akan saya jelaskan ya bagaimana kalau menggunakan rumus untuk menghitung CAGR. Nah, di sini kita pakai Microsoft Excel ya. Data-data yang ada tadi untuk usaha sate yang dimana dimulai pada tahun 2017 tadi ya. Nah, ini sudah saya catatkan di Excel ini. Jadi laba dari tahun 2017 sampai dengan tadi periode terakhir 2022. Nah, tetapi jangan salah dalam menghitungnya. Di sini kan 6 tahun ya. 2017, 18, 19, 20, 21 dan 22. Tetapi dalam menghitung CAGR yang kita lihat adalah periodenya. Sehingga dari 2017 ke 2018, maka itu adalah satu periode. Dari 2018 ke 2019, maka ini terhitung 2 periode. Dari tahun 2019 menuju ke tahun 2020 itu dihitung 3 periode. Dari tahun 2021 itu jadinya 4 periode. Dan terakhir sampai di tahun 2022 itu jadi 5 periode. Nah, sehingga walaupun emang tahunnya 6 ya dari 17 ke 22, tapi yang kita lihat di sini adalah periodenya. Sehingga periodenya tuh 5, bukan 6. Nah, CAGR-nya adalah 12,4746%. Rumusnya gimana? Akan saya beritahu rumusnya ya. Rumusnya seperti ini untuk menghitung CAGR. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung ya. Periode akhir yaitu 2022, berarti 18 juta dibagi periode awal yaitu 10 juta, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita pangkatkan buka kurung dengan angka 1, kemudian dibagi dengan jumlah periodenya. Periodenya 5 ya, maka 1 ini dibagi dengan 5, kemudian tutup kurung. Terakhir kita kurang dengan 1.
Lalu kita enter, kita dapatkan CAGR-nya 12,4746%. Nah, sehingga laba usaha sate ini setiap tahunnya bertumbuh sebesar 12,4746%. Ya, atau biar mudah 12% lah kurang lebihnya. Pertumbuhan laba usaha sate ini. Nah, cuma mungkin agak ribet ya kalau pakai rumus begini dan tidak semua orang menguasai Microsoft Excel. Sehingga ada cara mudah untuk menghitung CAGR ini, yaitu menggunakan cagrkalkulator.net atau website lain lah yang fungsinya itu bisa untuk menghitung CAGR. Tetapi di sini saya ambil contohnya dari cagrkalkulator.net. Buka saja webnya, lalu masukkan data-datanya. Nah, ini starting value-nya berarti tadi kan 10 juta ya. Kemudian ending value-nya kita masukkan 18 juta. Nah, selanjutnya number of period, periodenya berapa? Tadi kan kita hitung 5 periode ya. Data-datanya kemudian kita masukkan. Kalau sudah, kita klik di sini nih, bagian calculate. Nanti akan dikalkulasikan secara otomatis. Nah, keluar angkanya. CAGR-nya adalah 12,4746%. Sama ya dengan rumus yang di Excel tadi. Sehingga menggunakan website ini adalah cara mudahnya kita mendapatkan CAGR. Tanpa harus pakai rumus-rumusan atau harus buka Excel. Ini adalah cara mudah untuk kita mendapatkan CAGR atau pertumbuhan dari sebuah investasi. Nah, CAGR bisa digunakan untuk apa saja? Apakah cuma untuk laba? Enggak juga, bisa untuk hal lain. Jadi CAGR ini bisa digunakan yang pertama ya pada laba, karena contohnya tadi kan pada laba usaha ya. Namun selain laba, yang kedua CAGR ini bisa digunakan juga untuk menghitung pertumbuhan dividen setiap tahunnya. Selain itu, CAGR juga bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi pada sebuah instrumen investasi. Nah, bagaimana maksudnya? Ini contohnya aja ya. Saya menggunakan instrumen reksadana. Di sini ada sebuah manajer investasi di mana bisa kita lihat datanya ya. Dalam kurun waktu 5 tahun atau 5 periode, di sini bisa kita lihat CAGR-nya adalah 6,74%. Nah, ini saya gunakan contoh dari aplikasi Bibit ya. Di Bibit dia langsung dihitungkan CAGR-nya. Jadi enak, kita nggak usah hitung manual. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa CAGR dari data 5 tahun itu per tahunnya tumbuh sebesar itu. Jadi dari CAGR ini kita kan sebelum investasi kita bisa mendapatkan gambaran kalau kita investasi di instrumen tersebut, itu kita dapat proyeksinya ke depan bakal tumbuh berapa per tahunnya. Nah, itulah fungsinya CAGR untuk menilai pertumbuhan nilai investasi. Di sini contohnya pada reksadana, bisa juga pada instrumen investasi lain. Nah, dalam konteks nilai investasi ini, ya berarti kalau misalkan instrumen investasinya pada saham, maka yang dilihat adalah harga per lembar sahamnya, itu berapa pertumbuhannya. Sehingga CAGR bisa digunakan untuk laba, untuk dividen, ataupun nilai investasi. Jadi semoga kalian sudah tahu ya apa itu CAGR, cara menghitung CAGR, dan juga bisa digunakan untuk apa. Semoga sudah paham. Karena di video-video selanjutnya saya akan membahas mengenai hal yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita memprediksi harga saham menggunakan CAGR ini. Kemudian datanya dari EPS, earning per share, dan juga dari PER, price to earning ratio. Jadi harus dipahami dulu apa itu CAGR. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu EPS, earning per share, bisa lihat di video ini. Dan bagi yang belum tahu apa itu PER, price to earning ratio, bisa lihat di video ini. Serta video-video lain yang ada di
channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.